Kata panitia per kakak 100.000. Ada orang datang, saya lagi punya uang nih 1 juta, tapi saya ingin ikhlas, nggak mau ria, saya nggak mau ketahuan sama orang lain. Nanti Pak Kiai kalau diumumkan di masjid jangan dibilangin nama saya ya, malu saya. Saya pengen ikhlas, nggak mau ria. Bilang saja dari hamba Allah yang rumahnya dekat masjid, catnya warna hitam, ada mobil Avanza. Tujuan hayang ikhlas, tapi cirina ditinggalikan kabeh. Makanya pantas orang Indonesia sok disinggungan ke orang India. Merege hese, heserek mere, lamun rek mere, ke demeng kene, sungkrungan wae. Judul lagi bebeakan. Naudzubillah ini. Mudah-mudahan amaliyah ibadah kita yang kita laksanakan didasari dengan hati yang ikhlas. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hamba Allah yang dimuliakan Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yang mulia, Nabi kita bersama Habibun Al-Karim, Nabi besar Muhammad. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, dan kita semua yang sudah mengikrarkan diri, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma'nya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Sekarang sudah 1439. Dalam tarikh Islam diterangkan, ini ada ijtihad para ulama yang mengatakan bahwa umur Islam ini tidak akan lebih dari 1500 tahun setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau kita hitung secara matematik, 1500 diambil 1439, berarti kurang lebih utuhnya umat Islam ini berarti tinggal 61 tahun lagi. Lalu bagaimana untuk menghadapi tahun yang ini? Yang sisa 61 tahun, Allahu a'lam apakah di situ nanti akan terjadikan oleh Allah kiamat kubra dan lain sebagainya. Hanya kalau kita melihat di kitab Nurul Absar diterangkan bahwa ada 10 mutiara yang Allah tebarkan di alam dunia, yang terakhir akan diangkat dari muka bumi, dari kehidupan seluruh manusia adalah arfa'ul iman. Iman manusia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia yang hidup di alam dunia sudah tidak ada yang beriman kepada Allah, disitulah akan terjadinya yaumul akhir. Semua manusia akan dimatikan di hari itu. Hanya sudah tidak ada orang yang beriman. Maka sekarang alhamdulillah kita berbahu di sini, alim ulamanya, umaroknya, aparatur pemerintahnya, masyarakat dari berbagai macam lapisan kumpul dan hadir di malam ini. Mudah-mudahan iman kita terjaga sampai kita nanti masuk ke akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Karena menjaga iman ini bukan hal yang mudah. Ujian kehidupan manusia makin tinggi, iman kita akan makin tinggi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tanpa iman bagaikan mobil tak bersetir, belok kanan, belok kiri, lama-lama akan terjungkir. Orang kalau tidak punya iman seperti mobil tidak punya setir, tidak punya arah. Kalau orang punya iman ada arah, ada tujuan yang dituju. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, hamba Allah yang dimuliakan Allah, kita bangga walau hidup di akhir zaman, walau usia kita beda dengan umat-umat yang terdahulu. Kenapa beda? Umat dahulu ada yang usianya sampai 1000 tahun. Sekarang umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad SAW, kita cari yang 100 tahun saja sudah agak jarang sekarang. Betul. Rata-rata umat Nabi Muhammad usianya di bawah 100 tahun. Nabi Adam manusianya tinggi besar, postur tubuhnya beda dengan manusia di akhir zaman sekarang. Di kitab Fawaidul Mu'in diterangkan Nabi Adam jangkungnya kurang lebih 30 meter, 63 hasta. Dia tiang listrik kalau tidak salah dia 10 meter. Jadi mereka bayangkan jangkung Nabi Adam 3 lipat tiang listrik. Lebar dadanya 12 meter. Makanya Nabi Adam ketika diturunkan dari surga oleh Allah ke alam dunia, Nabi Adam sujud selama 40 tahun tidak berhenti zikir kepada Allah. Bas
rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tetesan air mata Nabi Adam saking banyaknya itu sampai jadi satu danau di India. Masih netes ngalir jadi dua sungai di India, Sungai Gangga dan Sungai Yamuna. Cuk ibu-ibu lah pirakut saya mata jelema Nabi jadi wahangan. Wajar munasabah manusia tinggi 30 meter, lebar dadanya 12 meter, mungkin sekali meneteskan air mata 1 derm. Kalikan 40 tahun. Allahu Akbar. Ibu-ibu masih penasaran, masih nanya. Kata Pak Ustaz, Nabi Adam jelema segede gitu, anunya segede apa? Nggak tahu saya. Nggak ada di kitabnya, nggak diterangkan. Jamaah hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi Adam sujud selama 40 tahun, kita umat akhir zaman paling lama sholat sujud jarang yang sampai 2 menit. Betul. Keseluruhannya sholat 4 rakaat 2 menit. Ini kadang-kadang kan di kita mah sabarnya kurang. Ada imam tua dikit ditinggalin. Apalagi musim tarawih, kacau tuh bulan Ramadan. Yang tua maju, lah ada sekolah imam lagi. Mundur, bubar. Akhirnya diganti imam yang muda. Nggak kepalang, baca Fatihah dibikin 1 kali napas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini al-muttaqin qasiyun da tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepudak murah di tukang iya karak ekspres. Anak muda kan senangnya cepat, 20 rakaat sama witir 3,5 jam beres. Anak muda senang, aki-aki di belakang repot. Aku sujud deh. Ini jangan rokaat aja. Nenek-nenek keinjung mengenanya muter-muter di belakang. Kasihan, terlalu cepat jangan, terlalu lambat juga. Yang sedang-sedang aki-aki maksakan 10 rakaat milu jungkel pingsan. Gotong budak ora asupun karena kulung bedung. Para tarawih aki-aki hulang-hulang lah kulung bedung. Poeka mana ini? Sekali imam sujud baca tasbihnya 11 balik lambat. Subhan Rabbiyal a'la wa bihamdihi. Budak orang tukang lihat sirah aing. Dilatih ya imam sujudna. Noyala ka babaturana tinggal di hudang budak orang duaan imam cengkat assalamualaikum lihat ke belakang makmum enggak ada tuh aja. Imam sadar diri, oh beda aing dilatih sujudna. Besok mau sholat imamnya masih yang itu. Anak muda datang duluan. Iya deh imam. Mantililah deh sujudna ieu. Cek nusa urang deh cek baturna ngeus tinggalan cara kamari. Imam dengar ninggalin gua lagi. Imam sujud yang belakang sujud, imam bangun duluan muter ke belakang. Pas duaan cek nu hiji tuh saya cek lagi dalam deui geus tinggalan cara kamari. Pas udang ningali ka imam Allah. Pas jileuk ka tukang imam berseserian weo saya hiji-hiji. Ini kenapa? Tidak sabar. Alhamdulillah segini sudah malam yang hadir masih banyak, artinya masih banyak yang sabar di sini. Alhamdulillah. As-sabru awalul ibadah kata Nabi. Sabar itu awalnya ibadah, dasarnya ilmu, artinya barengi dengan sabar. Ngaji kalau kagak sabar dari tadi sudah bubar semua, betul? Betul. Lah kan yang biasa ngaji yang sama yang nggak biasa beda, Pak. Yang biasa ngaji mau sampai tengah malam, siang kepanasan, nggak robah. Itu biasa ngaji diukna bangku ngan busan isa bujur ke arah rata besar gesernya kan sendal pura-pura kacai korolos balik panggil lagi tapi bagaimana ibu lopo nukas gitu datang ke imah can dibuka pantona tiung geus leupas deui hareudang alungkeun kana kastop celila ya RT namu assalamualaikum ngintip di jendela ada Pak RT malu mau nyamperin RT kagak pakai kudungan. Ambil kudungan di kastop sambil jalan, kagak dilihat dulu, kagak tahu kudungan licin lepas yang keambil sempak suaminya. Pakai langsung jalan.
haji berarti kata bangun itu di kaca ada apanya? Pas nengok ke kaca, innalillahi, wajib pangkat keluar deh. Sabar. Cerita sabar maaf Pak. Ini Bapak Haji, Ibu Haji sudah berangkat ibadah haji. Kita kalau berangkat ibadah haji di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, kita kalau mau wudhu, kalau mau pipis, itu kan antri di sana. 2009 saya berangkat ibadah haji, ada jemaah haji Indonesia, ibu-ibu nggak sabar. Dia lari dari kemah, dia mau pipis kebelet, datang ke sana masih ada 9 orang lagi antri. Nih orang Indonesia datang ke sana, orang 9 orang lagi baris, lagi antri, lagi nunggu. Yang satu baru datang, lihat di depan saudaranya, yang 9 orang dilewatin. Apa kata yang 9 orang? Bu, sabar dong, kita aja nunggu dari tadi, antri dong. Kata dia apa? Yang depan saudara saya. Yang satu keluar, dia masuk saudaranya, dia ikut masuk. Gak tahu kapasitas di sana kloset hanya untuk 1 orang, bukan keramik seperti di kita. Diinjak sama 2 ibu-ibu, pecah, ambles, masuk sepiteng 15 meter. Diangkat, yang satu selamat, yang satu nggak tahu Allah Allah kemana itu. Lanjutnya saya nggak tahu. Ini kenapa? Kagak sabar. Ibu kalau yang sabar, suami pulang kerja bawa uang, tidak bawa uang, sudah ucapkan saja alhamdulillah. Ini namanya syukur nikmat. Ini kan kembali kadang-kadang. Salat itu bawa duit, asupan pindah kena sumut. Ayat begitu. Manyun sampai malam. Tapi kasare pada bujur ke salaki. Salakina sabar bodoh teuing aing pedah beres 10.000. Biasa ngasih 100.000 ngasih 10.000. Jangan lama ada nyamuk ngeong plok kana bujur pamajikan. Si salakina manggarat deuleun. Ya tepat ku salakina malingkan ka salaki mere 10.000 yang saya lupa. Itu batur mangnepakeun reungit. Dan biasa kalau yang moneter kan begitu betul. Jemaah sekalian hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sedang memperingati hari besar Islam. Tahun baru Islam. Kita sebagai orang Islam bangga alhamdulillah. Tadi saya sampaikan walau kita hidup di akhir zaman sudah mendekati ke gerbangnya kiamat, tapi insya Allah ketika kita beramal soleh, beramal kebaikan, pahala kita lebih dilipat gandakan daripada umat-umat terdahulu. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Nabi kita adalah Nabi yang paling dimuliakan Allah. Tidak ada Nabi yang berhasil seberhasil Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dalam mendidik umat. Nabi adalah manusia sampai diabadikan dalam Al-Quran. Di surah Al-Ahzab ayat 21 Allah sampaikan Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi ada contoh suri tauladan bagi umat, contoh yang baik. Nabi bukan hanya seorang yang bisa nyuruh, Nabi bukan seorang calo. Ketika Nabi perintahkan sholat kepada umat, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi perintahkan umat untuk melaksanakan sholat. Nabi yang pertama melaksanakan sholat. Nabi angkat tangannya ketika takbiratul ihram. Nabi baca surah Al-Fatihah. Nabi baca surat yang lain. Nabi rukuk, Nabi aqidah, Nabi sujud, Nabi ucapkan salam, Nabi zikir, Nabi berdoa. Itu sholat Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Diikuti oleh umat sampai sekarang. Alhamdulillah. Ini kita kalau sebagai seorang pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin rumah tangga, pemimpin perusahaan, siapapun kita, ketika bisa memberikan contoh yang baik di hadapan bawahan kita, insya Allah walau kita tidak banyak bicara, bawahan kita akan ikut, akan manut dengan kita. Amin. Ini contoh sekarang, maaf Pak, kan banyak orang tua yang cuma jadi calon. Karena kemana tah ngaji, indung nama nonton TV, bapak nakalakah ngopi yang harapan kulubuhui. Anak galak di masjid kedengeran yang pukul bedung. Sarua jeung bedung sarua. Pangku protokol disebut ki bedung tadi. Bapak ditabuh bedung. Itu ada ilmunya, tidak sembarangan. Maaf Bapak, kalau di kampung saya, kalau pukul bedung maghrib itu kayak barusan, awalnya panjang, ujungnya 3 kali ditabuhan.
Subuh mirip dengan maghrib, ujungnya 2 kali. Kalau zuhur, asar, isya 4 kali sedikit. Udah segitu, nggak usah panjang-panjang. Jadi ternyata jumlah pukulan beduk tadi itu jadi isyarat kepada rakaat sholat. Ya, anak muda datang ke masjid, akhir-akhir nabuh beduk direbut pada kolak. Saya yang pukul beduk. Tabuh beduknya tuh pakai ilmu sekadayaknya. Ibu keluar semua. Pakai lo kan ulang subuh-subuh. Disebut lagi jelema. Akhir-akhir ada daulah nabuh beduk koloyor ke jelema sholat. Baru pegang mic direbut lagi. Saya yang azan ki. Yuk agak-agak dijuru dicarakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benahan budak teh adzan lain nyeri hati di sepak. Diuk deui agi-agi ka juru. Pas hayya ala sholat panjang tempo kena tungtung. Hayya ala sholat. Tapi hudang yang hayya ala sholat wakbar. Ada kawalat serta kuat-kuat. Mata kula sok sul adab ka kolot sing tawadu insya Allah. Tidak ada anak syariatna wasilahna namun daya kok. Coba orang tua kita, ibu ngandung 9 bulan, bayangin orang tua kita. Bapak usaha setiap hari kasbil halal buat kasih nafkah anak dan istri kita, betul Pak? Betul. Keringat diperas, tenaga dikuras. Allah karim. Sudah tidak lihat panas, capek, yang terlihat anak sama istri di rumah. Ibu ngandung 9 bulan, capek nggak Bu? Ngelahirin sakit nggak? Ini karena daya tuh. Inilah perempuan, capek sakit pelenung deh. Alhamdulillah. Namanya perempuan banyak lupa, beda sama bapak. Kalau ibu nanya sama suami, Pak di sunatan nyeri itu kapok aing sekali-kali deh. Sampai sekarang saya belum pernah dengar ada suami ngomong begini, Bu waktu dihitan bapak nikmat banget, besok pengen dihitan lagi. Belum pernah ada suami ngomong begitu. Tapi ibu capek sakit pelenung deh, alhamdulillah. Apalagi musim ngidam tuh ya Allah dari loba penyakit ningali sanggup bau nopo salaki izin nopo mitu ahliwat asayang utah ningali duit maanger weh itu. Can pernah abdi ngadengnya ayah ibu-ibu kena nyiram izin kena duit, can pernah. Sayangi orang tua kita insya Allah biar kita jadi anak yang soleh dan solehah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena di Al-Quran anak ini akan terbagi menjadi 4. Satu, ada anak yang menjadi qurratu a'yun, anak menjadi anak yang soleh dan soleh. Ini harapan orang tua. Dia mau sholat, mau ngaji, nurut sama orang tua, dengan sesama baik, tidak pernah bermusuhan, akhlaknya bagus, sampai meninggal istiqomah ibadah. Ada yang kedua, anak yang hanya menjadi zinatul hayati dunia, hanya jadi perhiasan dunia saja. Usahanya hebat, hartanya banyak, jadi orang kaya, pengusaha muda, hanya sayang hartanya tidak pernah mau dipakai ibadah. Nah, kamu sudah banyak harta, ibadah haji nah, daftar saja. Ma, ibadah haji mah pelesiran. Teman saya kemarin ibadah haji, saya tanya ngapain di sono? Ngadur mulai dogan tiang pakai batu. Orang kalau tipis iman lebih dari itu pun bisa, betul? Allah karim, sayang dengan harta. Udah makan Ancol 2 juta cukup, ke Mekah 40 juta sayang. Nah, lagi bikin masjid, lagi dibangun masjid kita. Ini ada anak yatim, ada fakir miskin, ada duafa. Ayo sumpah, kasih mereka sedekah biar harta kamu berkah. Emaknya apa-apaan, kita dulu orang gak punya mah. Kita usaha setiap hari sampai malam ngumpulin uang sedikit-sedikit, sudah banyak dibagikan lagi buat apa? Tidak yakin dengan apa yang disampaikan Rasulullah, mana kosong malam bin sedekah, tidak akan berkurang harta kita sedekahkan. Ternyata jangankan zakat, jangankan infak, jangankan sedekah, orang tua saja dilupakan. Kebutuhan orang tua sudah tidak pernah dipenuhi. Ngasih
kasih ke orang tua pun seingatnya. Padahal ada bahasa, orang tua jadi orang kaya, anak pasti akan jadi raja. Tapi anak kaya, tidak sedikit orang tua hanya jadi pembantu di rumah anaknya. Betul? Coba ibu berangkat ke pasar ninggali pakaian si garantung di pasar, hati mah cerik ingat ke anak. Anak aing di sekolah di madrasah, anak aing di pesantren, anak aing ke sekolah can pakai pakaian seragam batur geus parake anak aing can. Hati mah nangis ingat ke anak. Bapak berangkat lihat di kantor, lihat di pasar di mana, semua makanan yang enak pasti yang keinget anak. Ibu berangkat kondangan, datang ke tempat kondangan, kue baragus. Nepi kangges dina leungeun rek diuapkeun teu jadi. Cita tangan aja, kunaon diuapkeun. Teu tega inget ke anak, jam sakieu sok balik ti sakola can aya kadaharan. Makana wajar karuhun urang kolot urang baheula aronangan sok marawat caret-caret sapu tangan. Kinu hajat eueuh amparkeun papais wajib ali wah asupkeun kana kutang. Balik kondangan cek salakina bisa balik kondangan pun kutang saja dengan gedean kitu. Pas dibukakeun aya ali jeung wajib ingat ka anak. Orang tua tuh pasti punya apapun untuk anak, betul. Yang ketiga, ada anak yang akan menjadi aduul lakuman. Akan menjadi musuh untuk kedua orang tuanya. Di dunia suruh sekolah nggak mau, suruh ngaji nggak mau, sampai tua sampai meninggal nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat baik sama orang tua. Akhirnya datang ke akhirat, orang tua jadi dimuliakan Allah, masuk ke dalam surganya Allah, anak disiksa di neraka. Orang tua lagi dikasih minum sama Allah, ma'un min haudin nabi, air dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya dikasih minum nanah dan darah yang sudah dimasak oleh api neraka. Asal diminumkan ke anaknya, tuh kulit sama daging lepas dari tulang, tapi tidak dimatikan Allah, hidup terus disiksa. Lihat orang tua di sorga lagi minum min haudin nabi dan telaganya Rasulullah yang sangat jernih, bersih, segar. Anaknya ngejerit, ya Allah, saya tidak mau dimasukkan ke neraka sendiri. Dulu waktu di dunia saya tidak ibadah kepadamu, saya tidak sholat, saya tidak ngaji. Kenapa orang tua saya membiarkan saya tidak pernah mendidik saya ke jalan agama? Akhirnya saya buta agama, akhirnya saya tidak tahu hukum Allah, akhirnya saya tidak ibadah. Sekarang enak-enak orang tua saya di surga, seret ya Allah masukkan ke neraka. Anak mendakwa orang tua supaya diseret ke neraka. Tidak ada cerita orang sudah masuk surga dikeluarkan lagi dari surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kata penjaga surga, orang yang akan masuk surga dikasih salam, dikasih ucapan selamat. Selamat sejahtera atas kalian semua, silakan masuk ke dalam surga Allah selamanya, 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 tidak akan dikeluarkan lagi dari surga. Anak nuntut orang tua ingin diseret ke neraka, tidak bisa. Yang jawab di hadapan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci, tangan yang berbicara di hadapan Allah, kaki jadi saksi di hadapan Allah. Kata tangan ibu, kata tangan bapak, ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, dulu waktu di dunia saya yang megang tangannya, saya yang nuntun anak saya ke masjid, saya yang nuntun anak saya ke madrasah, ke sekolah. Tapi anak saya yang gak mau belajar, akhirnya jadi orang bodoh. Kaki ibu, kaki bapak jadi saksi. Saya ya Allah yang berjalan dulu jauh ke tempat belajar, saya antar, saya gendong, kaki saya sampai bengkak, kaki bicara di depan Allah. Semua akan jadi saksi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa anak menuntut orang tua ingin dimasukkan ke neraka. Maka salah satu jalan kita sebagai orang tua mudah-mudahan bisa mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal. Amin. Hanya satu tadi yang disampaikan Rasulullah, ingin anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, orang tua usahakan punya akhlaknya yang soleh dan solehah, bisa mencontohkan akhlak yang baik di hadapan anak-anak kita. Ada anak bertanya pada ayahnya sebelum tidur, anak nanya, Pak, sholat subuh kayak gimana sih Pak? Kata bapaknya, udah malam nak, tidur dulu, nanti subuh bapak bangunin. Reti brak sarek, subuh terdengar di masjid yang terakhir, Assalatu wassalamu alaik ya imamul mujahidin ya Rasulullah
digendong dibawa ke masjid. Datang ke masjid diajarkan wudu, pakaikan sarungnya, pakaikan pecinya, pakaikan bajunya, dah rapi. Bapak masuk masjid, anak ikut kita masuk masjid. Imam berdiri di pengimbaran, bapak di belakang imam, anak di pinggir bapaknya. Imam takbir Allahu Akbar, bapaknya takbir Allahu Akbar, anak ikut Allahu Akbar. Bapak rukuk i'tidal, bapak sujud, bapak ucapkan salam, imam selesai zikir berdoa, bapak ucapkan amin, anak ikut mengamini. Selesai sholat, anak digendong dibawa pulang ke rumah. Datang ke rumah, bapak baru bilang sama anak, nah sini sayang, yang tadi malam kamu tanya sholat subuh itu yang barusan kita laksanakan. Bukan cuma nyuruh sholat, bapaknya nggak sholat. Anak lari ke masjid, pas mau sholat lihat dari barisan depan ke belakang, cari bapaknya kagak ada. Anak pulang lagi ke rumah. Sampai ke rumah bapaknya lagi nongkrong depan TV. Apa kata bapaknya? Lu cepet banget balik lagi. Bapak kita sholat. Akhirnya dibalikin sama anak. Naudzubillah ini kadang-kadang kan Pak, maaf, namanya kita capek, emosional tinggi. Biasanya orang kecapean begitu, orang kelaparan begitu. Lihat bulan Ramadan, kalau kurang-kurang kita menjaga emosionalnya, waduh subhanallah. Pulang kerja datang ke rumah pengen kopi, mah kopi. Tanya pemajikan kernyeseh 5 bak ke sorangan. Beri ngelapan kesang aing can beres nya kita nyu kopi deh. Hawa capek timbul emosi cek pemajikan, nyieun orangan. Asalaki asa teu dihargaan ku pamajikan. Akhirna beletak langsung nyarekan bari tulak cangking. Dasar siap kehet, nyebut kehet ke pamajikan. Anak nu leutik keur diuk deukeut pamajikan, deukeut indung. Ngah ulang ngadenge bapana ngomong kehet. Suki-suki berangkat sakola budak-budak indungna kehet meta duit rek sakola. Awas tong melotot ke anak nabi dicontohan ku bapana, betul. Allah karim, subhanallah. Anak sudah mau masuk masjid, mau berjamaah, anak mau baca Al-Quran. Insya Allah keuntungan bukan hanya untuk anak, kita orang tua di dunia saja, ketika nanti akan kembali ke akhirat. Anak nangis lihat orang tua sudah dibungkus kain kafan. Wajar bu, manusiawi. Saya tersedih ditinggal maut ku kolot. Orang tua sudah dibungkus kain kafan, anak nangis meneteskan air mata. Wajar. Hanya yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal bukan tetesan air mata, tapi basah lidahnya dipakai zikir kepada Allah, dipakai membaca kalam-kalam Allah. Anak sambil nangis pegang Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Selesai anak baca Quran, anak berdoa, ya Allah, saya mohon berkah-Mu ya Allah dari bacaan Al-Quran saya, mohon pahala untuk orang tua saya ya. Selesai dimandikan, dikafan, dimasukkan ke gurung batang, yang bawa anak sambil zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang ke masjid, selesai disolatkan, dibawa ke kuburan. Datang ke kuburan, 3 orang sudah berdiri di dalam kubur, rek nampak mayat dikeluarkan tina gurung batang. Anak nu ngadanan Allahu Akbar, nangis semua. Lihat orang dimasukkan ke dalam kubur, anaknya yang tadi tampak kulit di luar. Ternyata manusia setelah masuk ke dalam kubur semua diperlakukan sama. Mau seorang pejabat atau masyarakat, orang kaya, orang miskin, ulama, kiai, santri, sama. Kabeh geus asup ke jero kubur mah digoler. Juga di Pasir Angin merada beda. Ieu Pak RT pan bagorna ka masyarakat karunya mun maut ulah digolerkeun, urang tangtungkeun wae. Aya begitu aya. Henteu aya kabeh ge sarua. Dibuka ikatan di atas kepala, di tengah perut, di bawah kaki. Kenapa dibuka? Kita akan dihidupkan kembali di alam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir, dan kita bagaimana nasib selanjutnya setelah menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Kapan kita dihidupkannya? Mari kita lihat. Selesai digolerkeun, dibukakan
di luhur ikatan di atas kepala, tengah perut di bawah kaki, kakarak urang dihadapkeun sanghareupeun ka kiblat. Dipasang papan kayu bambu, tanah yang tadi digali ditimbun lagi, diurungkeun deui, ditarincakan, dipadat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kuburan bacakeun talqin mayit, doa kersi mayit, dipimpin ku guru urang, diaminan ku jamaah. Selesai acara menguburkan, bubar semua meninggalkan kuburan. Yang dihitung langkahnya oleh malaikat adalah orang yang terakhir meninggalkan kuburan. 7 langkahnya dihitung oleh malaikat. Ruh kita yang dicabut oleh malaikat Israel tadi, Allah kembalikan ke dalam jasad kita. Posisi kerja pas dirupkan ke Allah, ibu bentak, ibu dipoek di mana ya? Can sadar air jero kubur. Lengan mulai ngarapan ini aya kapasan, nya bakana banget kapas sungguhnya bakal hadap ini apa ini? Ieu nu dibelitkeun kana awak aja. Mulainya bakal hadap aya tanah kegigir tanahnya bakal luhur aya awi aya papan aya kayu. Di situ manusia akan merasakan kekagetan yang teramat sangat yang ketika hidup di dunia belum pernah mengalami kaget seperti itu. Jejeritan, gugurwokan ke salaki, gugurwokan ke anak, panggil indung, panggil bapak eueun nu malah. Tapi suara dari atas jelas terdengar oleh mayit yang ada di dalam kubur. Jangankan bising suara kendaraan, jangankan bisiknya suara orang lagi ngobrol, suara sendal nu tadi ngantrikeun di kuburan geus jauh sing kelesrekna masih kadengi ku si mayit di jero kubur. Kalakai daun murag kadengi kasrekna di luhur kuburan ku si mayit di jero kubur, saking jelasnya suara dari atas ke bawah. Tapi jeritan mayit di dalam kubur tidak ada yang bisa dengar di bawah, di atas. Bapana balik di kuburan, anak nu leutik milu ceurik ingetan ka indung. Di pangku ku bapana, mama, mama. Siapa yang tidak kenal dengan suara anak? Bukan kita suara anak anjing di luar. Ya di mana ya? Lagi di mana lagi gelap seperti itu, datang cahaya. Segede lilin nyamperkeun. Bray, cahaya. Kabeh awak kal tempok geus dibungkus kain kapan, terhempet di satu lubang yang sangat sempit. Jangankan berdiri, nakung bae teu bisa, silah geus mentok kana tanah. Di mana ya? Dengan izin Allah eta cahaya ngajawab, cek eta cahaya, cek tong cari dia, percuma moal mengadengnya. Emang ieu di mana? Anjing geus di jero kubur ini. Cek cahaya jero kubur. Tadi tadi dulu suara sah, itu gini anak abdi. Benar, anak aja tuh kau di pangku bapakna. Dia bilang ke kuburan ngantekan aja. Coba pada geus teh gelis ulah mamah-mamahan wae sukan ge menang dia tuh mamah mah. Ibu keur sedih di jero kubur ngadenge salaki ngomong kitu mun aya hareupeun hade dicekek ku aya. Subhanallah, ya Allah karim. Cak, urang make cari. Abdi keur doraka ka salaki. Emang kunaon? Kamari balik usaha teu bawa duit dicomplokkeun di kapotong huntuna. Terus abdi pingsan aya di dia. Oh, rek kumaha? Abdi can beta hampura. Abdi kedua ka salaki, abdi hayang hirup deh ka luhur deui rek beta hampura ka salaki. Bu, lain waktu da beta hampura ka salaki. Kamari keur hirup rek bager ka salaki mah. Kamari keur hirup rek beta hampura ka salaki mah. Ayeuna waktuna mempertanggungjawabkeun amal perbuatan anjeun kamari keur dalam dunia. Sedih di alam kubur, penyesalan di alam kubur tidak pernah ada manfaatnya. Kenapa? Kita sudah bukan waktunya tobat lagi kepada Allah. Ya Allah karim, subhanallah. Cerita si ibu, ajan saat nih ngomong gitu. Ibu tersorangan di dia. Salaki ibu tuh ngagandong anak ibu. Kalau ibu diimahkan pingsan dulu nggak seberali kabeh. Abdi nu bakal jadi teman sejati aja. Saya akan jadi teman sejati kamu sampai kamu suka akhirat. Emang kamu siapa? Cerita cahaya, kamu masih ingat nggak? Waktu di Pasir Angin ngadain santunan yatim, kamu ngasih berapa sama yatim? Ibu ingat, kalau nggak salah saya ngasih 10.000. Iya betul, ini yang 10.000 yang sekarang lagi nemenin kamu. Subhanallah, di alam kubur sudah Allah jadikan cahaya amal kebaikan kita. Alhamdulillah. Pas berai ningali kuburan udah dituning itu macam amat sih lampu 100 watt, eta mah 100.000 merekna.
Ibu-ibu mangkaning aing mere 1000 bentuk kos kica-kica bocah. Koneng. Biarpun kecil yang penting ridho lillahi ta'ala. Bapak-bapak keur inghak cerik di jero kubur. Mang, kunaon make cerik? Abi tara sholat. Terus tara ngaji. Emang kunaon? Sibuk. Emang naon pagawean? Usep. Oh, mancing. Iya, mancing. Terus aku main, ayo paling di kaluhur. Rek naon di kaluhur? Rek mancing dari dipincak sama kemana? Tukang mancing hirupna moal maju-maju. Maju seetik nyebur nyawahangan harap. Tapi kalau hobi kan susah Pak, betul. Saya rumah di Kecamatan Dramaga. Lewat rumah Pak Rahmat Yasin, kira-kira 4 kilometer ke Desa Petir. Saya di sana. Siang kemarin saya nggak ada acara keluar, saya bawa istri saya. Mah, Mi, ayo, kurang mam di luar kali-kali. Saya bawa. Mobil lagi dicuci, lagi cuci steam. Saya lihat di pinggir itu ada bengkel mobil jadul. Saya lihat ke situ, saya tanya siapa yang bengkel. Pak, ini mobil tahun berapa? Ini mobil tahun 62. Subhanallah, sudah berapa itu mobil usianya? Dapat dari mana? Ini dapat dari Surabaya. Bogor nggak ada, susah. Itu barang, itu mobil sudah rusak, mesinnya sudah dilepas, sudah jadi kandang tikus. Catnya udah nggak ada, lagi dielas. Ini ada Pak, orang mau beli mobil begini. Namanya hobi Pak, katanya susah. Ini beli bahannya aja 80 juta. No, yang sudah jadi yang warna hijau itu 250 juta. Bensin dari dermaga saja sampai ke Atang Sanjaya, sampai ke ATS, sampai komplek militer, komplek TNI, itu harus 10 liter. Allahu Akbar, 1 kilo 10 liter. Saya bayangin kalau Bogor Bandung harus berapa ratus liter itu. Tapi orang dasar, karena kenapa? Karena hobi, senang, suka, udah nggak lihat uang. Ya, beli 250 juta. Jadi logika kita berpikir, daripada beli mobil yang seperti itu harus 1 kilo aja harus 10 liter, ditambah belum yakin nanti sehat atau enggaknya mesinnya, kita beli yang baru 250 juta, dapat mobil satu yang baru. Tapi karena hobi beda, orang hobi mancing sama. Yang penting prinsipnya, datang waktu sholat jangan keganggu, waktu ngaji udah ngaji, mancing gak jadi masalah, silakan. Insya Allah. Makanya Raden Syahid itu sampai disebut Sunan Kalijaga. Kenapa? Raden Syahid ketika berguru kepada Sunan Bonang itu disuruh musyahadah kepada Allah, disuruh muraqabah kepada Allah. Kata orang Bogor, tapak. Tapaknya di pinggir kali, duduk saking lamanya berzikir kepada Allah sampai belungkut badannya, lumputan awak Raden Syahid. Mata menang gelarna Sunan Kalijaga. Diurang loba nurutan, nanti balik Sunan jaga kali. Tanya kerja sesiwangan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hamba Allah yang dimuliakan Allah, penyesalan diamur di alam kubur tidak ada manfaatnya. Makanya kata Sunan Kalijaga, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yuk sorak-sorak hore. Mumpung Allah masih hidupkan kita, Allah masih sehatkan kita, gunakan nikmat hidup dan sehat ini untuk beribadah kepada Allah. Insya saya ingat ajaran Sunan Kalijaga dulu Pak, waktu saya di Jawa Timur di Kediri itu, saya masuk ke perpustakaan di pesantren, ada buku cerita 9 wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Saya naik bis dari terminal Kediri ke Pare, ke Krenceng. Itu ada pemuda rambut gondrong diikat, pakai topi dibalikin ke belakang, celananya dibolong-bolongin di pas dengkul sama di bawahnya. Dia bawa gitar ngamen. Sedengerin lagunya beda dengan yang di kita. Sedengerin lagunya, kalau nggak salah begini. Ler iler tandure wasumiler tak ijo royo dasenggo pengantin anyar, dasenggo pengantin anyar, bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo masudodot ira, kanggo masudodot ira, dodot ira kumitir beda ing pinggir dondomone jlumatane kanggo seba mingko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo sora hore, yo sora hore.
Ternyata saya masuk ke perpustakaan, saya buka, itu lagu ketemu. Ini nasidnya Sunan Kalijaga, nasidnya Raden Syahid. Ketika berdakwah Islam di tanah Jawa dengan tembang-tembang lagu seperti itu. Ler iler tandur wasumiler, wahai masyarakat tanah Jawa, ya tandur pelak paretos jadi tak ijo royo royo, dan sungguh pengantin anyar warnana hejo, tidak ada bedanya kalau di kehidupan seperti pengantin baru. Artinya apa? Ajaran Islam ini saking indahnya, diibaratkan seperti padi yang baru tumbuh, hijau, sejuk, indah dipandang mata. Islam ini agama rahmatan lil alamin, agama yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Makanya salah besar kalau menganggap Islam agama yang anarkis, Islam agama yang mengajarkan kekerasan. Ini ada oknum Islam yang sengaja ingin mengotori agama kita. Mereka provokasi umat, mereka ajak umat untuk anti negara, untuk anti Pancasila, untuk anti merah putih. Akhirnya tetangga saya Pak, belum lama ada yang bakar bendera merah putih. Ini kan Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nabi sampaikan hubbul watan minal iman, cinta tanah air ini sebagian daripada iman. Kalau benci kepada seseorang itu haknya dia, silakan saja. Hanya jangan bawa-bawa orang lain. Masing-masing orang ada kelebihan dan kekurangannya, betul. Ibda bin nafsi, konsolidasi mawas diri, belum tentu yang kita salahkan. Mereka mungkin salah, mereka mungkin lebih benar dari kita. Di hadapan Allah belum tentu kita lebih baik daripada mereka. Dulu pernah terjadi di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada umatnya Nabi Musa bangkawarah ke Gusti Allah. Apa kata umat Nabi Musa? Ya Musa, engkau sampaikan dakwah Allah, katanya orang yang beriman kepada Allah hidupnya akan bahagia dunia akhirat. Tapi ternyata saya perhatikan sekarang, orang yang sholat, orang yang ibadah, orang yang iman kepada Allah hidupnya miskin-miskin. Artinya apa? Allah itu tidak adil. Kamu mengada-ada dakwah seperti ini. Kalau memang Allah ada, kalau memang Allah ada wujudnya, coba suruh datang ke sini, tunjukkan di depan saya. Allahu Akbar. Ini saking berdegongnya umat Nabi Musa sampai menantang Nabi Musa, suruh Allah dihadapkan ke dia. Makanya umat Nabi Musa itu kalau mereka tobat, iman kepada Allah, yang tadinya mengatakan seperti itu belum diterima tobatnya oleh Allah kalau belum memecahkan kepalanya. Artinya sampai mati dulu baru diterima tobatnya. Umat Nabi Muhammad tidak seperti itu. Atta ibu minad dzambi kaman dan balahu, kata Nabi. Orang yang bertobat dari dosanya seolah-olah mereka kalau diterima tobatnya oleh Allah seperti tidak pernah berbuat dosa. Akhirnya Nabi Musa ngadehes ka Gusti Allah, mengadukan kepada Allah permasalahan umatnya. Ya Allah, bagaimana umatku minta keadilanmu ya Allah. Apa jawab Allah? Musa, kamu jangan ngomong-ngomong masalah keadilan saya. Aku ini maha adil, kata Allah. Kalau kamu ingin tahu keadilanku, enggak, kamu nanti besok berangkat ke pinggir kali. Di pinggir kali di situ ada pohon besar, depan pohon besar kira-kira 10 meter ada kubangan air yang sangat jernih, kata Allah. Kamu sembunyi saja di belakang pohon, kamu lihat apa yang akan terjadi, besok akan aku tunjukkan keadilanku, kata Allah. Akhirnya pagi-pagi Nabi Musa berangkat, betul di situ ada pohon besar, 10 meter di depannya ada kubangan air bersih banget. Akhirnya apa? Nabi Musa sesuai petunjuk Allah berdiri di belakang pohon. Lihat apa yang akan terjadi. Pertama datang seorang jenderal naik kuda. Itu Pak Jenderal turun, pas dia mau ngambil air, dompet yang di kantong depan, di kantong atas ini jatuh. Tapi dia tidak sadar kalau dompetnya jatuh. Jenderal setelah ambil air, naik kuda lagi pulang. Yang kedua datang ada anak kecil, dia bawa ember, disuruh ibunya ngambil air di situ. Ternyata pas datang ke situ belum sempat ngambil air, ternyata pas nemu ada dompet banyak uangnya, dia ambil dompet, masukkan ke ember, lari dia pulang. Nabi Musa ngintip di belakang pohon, terus dipantau oleh Nabi Musa. Allah mau menunjukkan keadilannya. Yang ketiga datang siapa? Orang buta. Dia pakai tongkat datang ke situ. Kagak lama jenderal yang tadi mungkin baru ngeh. Dia baru sadar kalau dompetnya jatuh di situ. Datang lagi tuh jenderal ke situ nanya, buta, kamu lihat dompet saya nggak? Yang buta ketawa. Bapak ini gimana? Mata saya kan buta, Pak. Boro-boro lihat dompet, saya kesini aja dibantu sama tongkat.
Udah, kata Pak Jenderal, kamu jangan bohongin saya. Di sini tidak ada orang lain, cuma kamu yang ada di sini. Mungkin sudah kamu umpatkan. Akhirnya ini orang buta karena memang tidak berasa ngambil, sampai dia sumpah-sumpah tidak ngaku. Sang jenderal tadi karena melihat realita di lapangan tidak ada lagi orang di situ, sudah pasti tidak ada lagi yang lain, pasti dia yang ngambil. Dengan izin Allah akhirnya jenderal pesat pedangna nepikeun kata jelema buta, nepika ditebas leherna. Ninggal orang buta di situ. Jenderal pulang lagi ke rumahnya, anak kecil sudah ada di rumahnya. Nabi Musa bingung. Ini kan Allah mau nunjukin keadilannya sama saya, tapi yang terjadi ternyata sebaliknya. Harusnya menurut logika saya, kata Nabi Musa, yang harus dibunuh oleh jenderal adalah anak kecil yang ngambil uang jenderal. Tapi kenapa malah orang buta yang tidak tahu apa-apa? Nabi Musa malamnya langsung mengadukan lagi hal yang tadi siang terjadi kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, Engkau yang maha adil. Tapi aku belum paham dengan apa yang tadi siang terjadi di hadapan saya. Allah sampaikan, Musa, kamu jangan kaget. Kamu tidak tahu, aku yang maha tahu, kata Allah. Kamu kan tidak tahu jenderal itu siapa, anak kecil ini anak siapa, orang buta ini siapa. Nih saya terangin, kata Allah, saya jelasin. Kenapa tuh jenderal ngebunuh orang buta tadi? Ternyata orang buta tadi dulunya seorang jenderal pernah membunuh bapaknya jenderal yang tadi. Artinya kan dalam hukum Islam kisos. Yang kedua, ini anak kecil. Kenapa dia ambil uang dompet yang banyak uangnya punya jenderal tadi? Ini jenderal waktu kecilnya dulu pernah ngambil uang bapaknya ini anak. Sejumlah uang yang ada di dompetnya. Godek Nabi Musa. Makanya kata Allah, kamu jangan memandang manusia dari satu sudut pandang. Mungkin di balik kejelekannya ada kebaikan mereka. Tidak akan ada tidak akan ada suudzon kepada orang lain. Kita akan memandang orang pasti lebih baik dari kita. Timbullah akhirnya tawadu, hidup tidak meninggi, artinya tidak sombong. Man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Orang yang hidupnya tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah, orang yang hidupnya takabur akan direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ini. Ini kan kadang kita kalau kurang-kurang bisa nyaringnya, sekarang iklan-iklan di TV saja banyak yang mencontohkan ketakaburan, kesombongan. Dulu saya masih ingat itu ada iklan kacang Garuda, yang iklan anak perempuan. Ini kacangku, astagfirullahaladzim. Baru punya kacang sudah diaku. Laki-laki kalau mau sombong lebih dari itu, ini lontong. Nah, jemaah hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ajaran Sunan Kalijaga, ler iler tanture wasumiler. Wahai masyarakat tanah Jawa, Islam sudah masuk ke tanah Jawa. Acaranya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Bagaikan pengantin baru, lihat pengantin baru jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kedondong. Paling enak pengantin baru masuk kamar minta digendong. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli pisitan. Paling enak pengantin baru masuk kamar cubit-cubitan. Saking indahnya pengantin baru. Bahasa lagi panggilna papa, mama, papi, mami, api, ami, mi, bihuan kabeh di bawah. Hanya kita manusia kan kadang gampang berubah, Pak. Yang dulu papa mama, sekarang bapak siap masih ya. Betul. Apalagi kalau ibu yang kurang sabar, malam minggu suami pulang gak bawa duit, besok pagi-paginya lewat depan istrinya, cek istrinya kumaha kamana roromehan. Selagi nabari ngabilang kacai ku hangser. Suami terido disebut roromehan, pemajikan ngambek disebut ku hangser. Siling serang, siling lewat, akhirnya ribut, rumah tangga hancur. Naudzubillah ini. Islam mengajarkan, Allah sampaikan, qulu qaulan kariman, qulu qaulan layyinan, ucapkan dengan bahasa yang mulia, ucapkan dengan bahasa yang lemah lembut. Itu artinya ketawaduan kita. Anak kepada orang tua bagaimana bahasanya, orang tua kepada anak harus seperti apa, murid kepada guru, guru kepada murid, semua sudah ada aturan dalam agama kita yang mulia. Alhamdulillah. Makanya ibu contohkan akhlak di hadapan anak kita. Kecil punten ya, bu jawab sing jujur, osok cium tangan ke salah kita. Nah, genepan ngajak besok lagi. Cium tangan salaki, ganjaranna gede, sarua jeung nyium hajar aswad. Alhamdulillah. Kamu lamun dengan salaki na hideung mah. Mirip jeung hajar aswad. Suk-isuk salaki mangul pacul keluar di dapur, anak arek berangkat sakola cek inungan neng ningali hajar aswad teh. Itu cenah mah mangul pacul, hajar aswad mangul pacul. Ibu cium tangan kepada suami di hadapan anak, anak akan ikut
mencontoh akhlak ibu. Anak akan cium tangan sama ibu, akan cium tangan sama bapak. Ibu cium pipi suami, pahalana sarojeng sedekah kuda 140 kuda. Alhamdulillah. Ibu liwat dari salaki bari dongko, punten geuring langkung. Salaki mun disopan pamajikan aing. Anak lewat depan orang tuanya kayak suster gesot. Kenapa? Mencontoh akhlak orang tua. Ibu boro-boro salakinya hujan getawang panto ibu rek liwat boro-boro punten gejleng bilekahan. Kadang-kadang pakai suku di Korea cokor. Aya nu kitu aya. Geus ulah ngacung ulah. Ya bahasa saja dulu ulah oleh ku aki-aki ku nini-nini. Ya aki-aki rumah tangga geus 80 tahun cek sakin ini, urang teh geus 80 tahun rumah tangga bahasa kan kieu wae. Isukan aya rada serem saeutik rek ngarobah bahasa. Cek sini akhir make bahasa Inggris teu apal lain bahasa Inggris mah. Kada aing teu sakola. Mun Inggrisan aing bisa, kumaha cenah Inggrisan dikeet aing dom, artina di kandang aya domba. Di sawah aya gen, di sawah aya kenyer. Di sirah aya kutineus bae, di sirah aya kutu tinesan bae. Kita mau dijikeun kos bahasa Inggris, di ken aya domba, di sawah aya gen, di sirah aya kutineus bae. Asokan ka budak sakola, gondeg ka bae teu ngarti. Aing geus aki make bahasa naon atuh, aya horeng resep kana kolek. Aki maresep kana bahasa Arjuna, sorana ngagelendung gagah. Ngan wayahna cilemun aki ngomong make bahasa Arjuna teh malan kuning make bahasa Srikati. Perjanjianna lamun hiji waktu aki ngomong teu make bahasa Arjuna, geus cicing tong ditembalan sasalaman ti beuting. Suk-isuk biasa akhir berangkat ka sawah meureun aya ngopi heula, sini ka beres mandi keur nyisiran di kamar ai gorowok teh yakin nene. Aki reka sawah pangituhkeun kopi heula. Sini nih ngahulang di kamar aing kumaha ne malah ngarangnya sabisa-bisa aki nyeduh wae sorangan. Aya Arjuna teh jadi hobi sorangan. Giriding si aki ka dapur kana langkung dengan kopi eueuh gula teu kapang rek ngahurukeun gas sok sen ngabledug. Gorowok deui si aki di dapur nini geuning kopi lagi eueuh nini. Teh malam dikusrikan di kamar aki ngerok we bujur seeng. Tapi dasar wahideuna jeung kopi berangkat si aki ka sawah balik di sawah beres sholat maghrib anu ngonang sedekah pamitan si aki nini doakeun ya kiring sedekah mudah-mudahan menang berkat didoakeun atuh lain berkah salamet kita menang berkat ya punten panitia ngomong-ngomong berkat ieu malah ngelingan bisi pohon si aki balik sedekah bener menang berkat loba lengan belah kanan nyekel pongsang belah kiri kal pesekna beheung digantung-gantungkeun. Ai balik memeh nepi ka imah di tengah jalan si aki dipegat anjing. Ngahulang si aki waduh aing kumaha. Lumpat aing mah teu noto gitu, lumpat berkat mah teu beak ku anjing. Ngan ingat si aki boga jampe baheula ti kolotna asana aing boga jampe baheula depan bahasa baheula mah ceuk Kang punten isturing bahasa teh jampe. Kita waktu kecil belajar doa sholat saja bahasana gitu sok gerapakeun jampe sholat jampe wudu jampe adus jampe bahasana. Ibu geuning rek ngajuru baheula ceuk pabeurang neng heujeunkeun manu ngajampena dijampe ku pabeurang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juring nyingkir setan nyingkah wajurag wajuring wakunta wakunti wana wani wau mata wani oge wau. Tiupkeun kana beuting ibu persut lahir hari tadi. Salaki ibu dengan balik di sawah maul pacu lepas arit mencelam datang ke imah peperkenan nih bapak incok jampe kasih apa jampe. Cek siapa dia orang jampe cenah ku aing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Incok sapa boko dipacok ku hayam jago cok terolong tiup cager. Hiji waktu siapa di kebon beureun anakna keur sakarat. Bang, si anu sakarat tumpat siapa ka imah. Eta hawa panik ada anu sakarat ngajampe poho teu bismillahan. Cek siapa mursia kan sakitu mau tadi tak kena betul kudu waktu terbaka hati ya kali yakin sing yakin ibadah Allah subhanahu wa ta'ala insya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Urang ibadah ka Gusti Allah kudu seolah-olah ningali ka Gusti Allah walaupun dalam kenyataannya kita tidak bisa melihat Allah. Yakinkan dalam hati Allah maha melihat kita. Manusia kalau sudah selalu merasa dirinya diperhatikan oleh Allah, apa yang akan mereka perbuat, apa
apa yang akan mereka katakan? Pasti akan dipikir terlebih dahulu. Ini Islam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, kata Nabi. Sebaik-baik orang Islam adalah yang bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Saya mau ngomong begini ada manfaatnya enggak ya? Saya mau melangkah ke sana ada maslahatnya enggak? Dipikir dulu. Ini Islam. Jadi engke kumaha, lain kumaha engke. Kumaha engke. Nah itu Islam yang lepas seperti itu. Dia tidak memperhitungkan akibat dan nanti bagaimana akibat di akhirnya dari perbuatannya. Jemaah sekalian hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini maklum sekarang akhir zaman ini manusia yang khususnya umat Islam sudah banyak yang tidak lagi melihat nilai manfaat dan nilai mafsadat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min. Jemaah sekalian hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Sunan Kalijaga, bocah angon penek no blimbing kuwi. Bocah angon ini diisyaratkan kepada para pejabat tinggi, para raja, perdana menteri yang berkuasa di saat itu, diajak oleh Sunan Kalijaga dengan dakwahnya Islam dengan istilah bocah angon, bocah tukang angon. Artinya mereka pemimpin masyarakat. Penekno blimbing kui, naik tangkal blimbing, pohon blimbing. Kenapa? Sunan Kalijaga isyarah ke pohon blimbing. Pohon blimbing ternyata kalau kita perhatikan itu buahnya itu sudutnya rata-rata ada 5, jarang yang 6, jarang yang 7. Rata-rata pohon blimbing buahnya itu sudutnya 5. Artinya apa? Kata Sunan Kalijaga, di Islam ada rukun Islam yang 5. Ini yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Ini yang namanya syariat Islam. Jangan sampai kata Nabi, la yabqa minal islami illa ismu. Akan datang satu masa kepada umatku di mana nanti mereka beragama Islam tapi Islamnya hanya tinggal namanya saja. Ruhul ibadahnya semakin hari semakin hilang. Orang tua kita dulu mana ada masjid Syagreng Al-Muttaqin, mana ada listrik sepenerang ini, mana ada jalan di aspal di beton. Jalan masih becek, penerangan belum ada seperti sekarang, masjidnya masih jelek, tapi ada ruhul ibadah, semangat menjalankan ibadah kepada Allah. Tidak pernah melihat jauhnya jarak, tidak pernah melihat beceknya jalan, tidak pernah melihat karena gelapnya lampu. Tetap datang waktu ibadah, berangkat ke masjid. Alhamdulillah. Namun sebabnya lempangnya jalanan becek. Cek siapa lah mau dipakai imah isaping. Makanya gampang itu nggak ya 10 kaki sholat 10 kokolor baris itu kan. Berat tuh heja nu koneng nu bodas imam takbir kabeh, imam sujud kabeh, beres sujud aya diuk di antara 2 sujud. Masjid baheula candi keramik make talupuh awi menang belahan. Didiukan kelobaan ngareket luka jeung geus lain kalau sampai kena kasep nyopor sigina hiji kan. Imam udang Allahu Akbar. Siapa telat udangna talupuh rapat manten. Aing kagiopet. Bener mah cai matana keur salat tapi kacori. Balik datang ke imamah, aku kejepet. Geus atuh cenah isukan pareheula salatna salah, sia meuli tak salat ka aing masih modar di masjid lillahi taala. Kenapa? Ada ruhul ibadah. Coba orang tua kita dulu, Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, Jepang 3 tahun setengah. Orang tua kita mau berjalan kemanapun bawa bambu runcing. Masjid bikin menaranya pakai taraje, pakai bambu. Muadzin naik ke atas, belum ada speaker seperti sekarang. Makanya adzan baheula masuk muter ayyalas shalah. Itu muadzin sambil melihat keadaan, jangan sampai umat Islam yang lagi sholat dibanting Belanda. Pas mau hayyalas shalah kedua ternyata benar Belanda datang ngabring. Cek muadzin kumaha carana ieu jiron supaya salamat kabeh. Akhirna cek muadzin ayya Belanda bubar di sholat terjadi. Tapi pulangnya tidak ke rumah, di pinggir kali cari batu yang lebar, selesai wudhu langsung sholat. Kenapa? Ada ruhul ibadah. Jemaah hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Sunan Kalijaga, peleno bimbing kuwi lunyu-lunyu kanggo seba mengko sore. Ketika kita sudah melaksanakan syariat Islam, rukun Islam yang 5 sudah sempurna kita laksanakan dari syahadat sampai kita melaksanakan ibadah haji. Ini untuk bekal kita, kata Sunan Kalijaga. Ketika menghadap Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Saking cintanya Allah kepada umatnya, cintanya Nabi kepada umatnya, cintanya guru-guru kita kepada jamaah
Islam kita jangan sampai lepas di tengah jalan, jangan sampai rusak, jangan sampai batal. Jaga sampai kita masuk ke akhirat. Artinya kita memohon kepada Allah iman Islam kita utuh, terus makin meningkat kualitasnya, terbawa sampai kita nanti ke akhirat mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi husnul khotimah berarti bagus ujungnya. Suul khotimah mah goreng panuntungan. Kalau cerita suul khotimah gambarannya mungkin seperti ini. Di Bogor tuh, di kota Madya Bogor ada rumah sakit RSJ dulu, sekarang jadi rumah sakit Marzuki Mahdi di Ciledug. Saya bapak dulu pesantren di sana, ada pesantren Al-Quran namanya pesantren Al-Furqan di almarhum Abah Haji Abdurrahman. Mohon doanya mudah-mudahan guru saya langsung dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di RSJ itu setiap tanggal 17 Agustus diadakan hiburan. Orang gila dikeluarkan semua dari rumah sakit, suruh main bola. Saya sama teman satu pesantren berangkat ke situ sama masyarakat, nonton orang gila main bola. Orang gila lagi main bola, saya masuk ke ruang dokter, saya coba-coba tanya, dokter tega amat sih jelema gelut ditamparin bola. Cek dokter nih, nah sekarang kan lagi memperingati hari kemerdekaan, menghibur masyarakat, biar orang gila juga pada olahraga, akhirnya bapak suruh main bola. Lumayan soal cager hiji-hijian, cek dokter gitu. Saya tanya, kenyawan cagerna kayak kumaha Pak? Atau dites dulu sama bapak, nggak sembarangan. Panggil hiji-hiji, siapa kamu sih? Saya Pak, iya duduk Pak dokter. Dokter nunjuk hidung, ini apa? Pipi Pak. Oh gila oke. Sel nih dibawa ke tukang. Lebah nuka dua dibalikin ke dokter. Dokter nunjukkan pipi. Ini apa? Hidung Pak. Dibalik dulu tadi. Sel nih ke tukang. Lebah nuka tilu pas dokter nunjuk, ini apa? Hidung Pak. Ini pipi Pak. Ini apa? Mata Pak. Kok kamu tahu? Kan saya mah suka mikir Pak. Pakai apa kamu mikir? Nih Pak mikir mah pakai ini. Nunjuk makanan tarang. Cek dokter ini apa? Bujur Pak. Eta suul khotimah. Awalnya kosnuh, ujungnya kacaletot. Naudzubillah ini. Satu lagi, ini mah belum tentu, belum jelas apa dia suul khotimah apa husnul khotimah. Ada orang usia hampir 100 tahun, kata Pak Ketua RT di situ, ini orang selama hidupnya jangankan melaksanakan sholat di masjid, nginjek masjid pun nggak pernah. Akhirnya meninggal. Selesai dikuburkan, jamaah pulang meninggalkan kuburan, terjadi satu keanehan. Terdengar ada alunan bacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Keras. Eta norek balik di kuburan, balik deka dituning kali. Oh jelema, tapi suara baca Quran aya di ditu. Di deketan disamperkeun. Ternyata suara yang baca Quran timbul di jero kubur anu mayat Nabi karak dikuburkeun. RT sampai kana faktaran. Teu ngarti aing nu nyaho sebagai ketua RT di dieu. Salamah hilupna boro-boro salat di masjid, nincak masjid can pernah. Nah ayeuna pas maot anu baca Quran di jero kubur. Ditunggu sampai sore masih ada, sampai malam masih ada, sampai pagi belum berhenti, masih terus dia baca Quran. Akhirnya RT kiai kabeh tokoh masyarakat musyawarah dengan hasil kesimpulan cek RT, budak ora gali dah penasaran aing aya di jero. Pas digali ada HP Nokia tukang gali kubur ketinggalan di dalam. Sugan teh husnul khotimah. Jemaah sekalian hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, la yabqa minal islami illa ismu. Islam hanya akan ada tinggal namanya saja. Yang kedua, wa la yabqa minal qur'ani illa rusmu. Al-Qur'an di akhir zaman hanya akan ada tinggal tulisannya saja. Umat Islamnya banyak, Al-Qur'annya ada, tapi makin hari makin sedikit orang yang baca Al-Qur'an. Betul? Coba kalau di urang mapan ayeuna maca Quran rame teh bulan puasa, Ramadan masjid tiap masjid rame. Beres lebaran kos gaan katincak. Nabi ajarkan ketika ibu hamil usia 4 bulan, adakan walimatul hamli, walimatul butun, selamatan kandungan. Osok di dia ngari 4 bulan osok. Hebat karena ruat uyan teh cangkeul ngari 4 bulan Uy masa teh cangkeul. Batak ieu palurah ngaji di ka subuh moal kacarangkeun biasa 4 bulan ngadungan. Yang dibaca Al-Quran sok dipilihan surah Yusuf, Maryam, Tabarok, Waqiah, Dukhon, Al-Kahfi, surah Yasin dan lain sebagainya. 7 bulan selamatan deui, kan biasa kandungan makin besar ibu makin capek. Sok aya ibu-ibu keur-keureuh kan ngagoler we hareupeun TV. Cek salakina omisnya ti bapak saprak berangkat gawe dan kembali ke ngagoler hareupeun TV. Meni siket kajawabna bawaan orok.
nyalahkeun ka orok. 8 bulan ibu siap-siap akan melahirkan anak. Di sini Pak, fungsi kita sebagai seorang suami. Di situ ada edukasi, ada tarbiyah. Yang kedua, di mana ketika anak lahir ke dunia, Nabi perintahkan adanin atau adanan di kuping nu belah kanan orang komatan kuping nu belah kiri. Namun maksudnya iblis ketika diusir dari surga, cek Allah fakhruj minha fa innaka rajim, keluar kamu dari surga. Cek iblis, silakan ya Allah, usir saya dari surga, keluarkan saya dari surga. Hanya saya punya permohonan, jangan matikan saya dulu sebelum terjadi hari kiamat. Permohonan iblis dikabul Allah untuk menguji imannya manusia. Makanya sebelum terjadi kiamat, iblis tetap gentayangan, moal eureun-eureun, moal kamawat iblis. Sebab pamentan dikabul ku Allah, geus kiamat ka karakter, dimautkeun ku Allah. Maka setiap orang yang beriman akan Allah uji imannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tuh iblis masuk ke kuping anak. Ketika anak lahir ke dunia, langsung mau membisikkan-bisikkan iblis supaya anak jangan ikut perintah Allah. Anak ngabangkang ke orang tuana, ngabangkang ke guruna, jadi jelema bangkawarah, lu akhirnya jadi penghuni neraka jeung iblis. Pengennya iblis begitu. Siti Hawa jeung Nabi Adam digoda di surga, Nabi kita ngadar buah kulin. Nabi Adam ngadar hiji, Siti Hawa makan satu. Nabi Adam makan satu karena tidak ada ridho Allah, baru sampai tenggorokan keburu pecah. Jadilah dakun tengok cabak dah ku bapak, nabel kurang anu bener seperti dia. Siti Hawa makan satu, perempuan kan lemes kulitnya, lemah di kolom maliwat. Kan lemah dada belah jadi tilu, lu dua cicing dada, nu hiji lumpat kana nyempil ting belah mana cek kapangi lebih kaya. Kita kapangi dina bab nyulatan kumaha beurang, matak syariat kita diturunkeun ku Allah ka Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dina kitab Fathul Muin disebut lagi Ibnu Samanina Sanatan, budak umur 80 tahun. Nabi Ibrahim mah umur 80 tahun karek disunatan. Mun ayeuna bapak-bapak umur 80 tahun karek disunatan, yakin enggak boleh moal hudang deui kira-kira. Maka Nabi Ibrahim mah harita ku sorangan nyunatan lagi. Da can aya bengkong boro-boro dokter spesialis kita can ayeuna. Ditekerkeun kana batu digeprek make kampak. Kabelah dieuna aya bengkong, cek urang Bogor, bengkong teh singkatan sebab pagawean bengkong ngajebeng ka depan ngongkong. Kepada budak kamari sunatan sok dilahun. Cek bengkong mana kalahuna cenah ieu? Kitu cenah akhirna tuh karek datang, "Hageun diuke belang maten ya." Yuk si aki dilahun icuna. Poho beres salat subuh kok kolor nyampaikeun di mushola teu dipake. Ke samping wungkul. Cek bengkong pas ngaluarkeun peso tutupan beungeut budak cenah ki, nampun peso bengkong budak lompat panten. Ngangkat samping salah ngangkat. Kalau ke samping mana ya duit angkat dari samping budak. Ayo budak tiada kalau rapi katutup nu si aki nonton. Cepengkong mana budak gede amat pistol. Ditekankeun saeutik karasa berarti sekarangnya ulah cenah aing manggas disunatan. Tapi kata jadi ngalahun incuna balik deui manehna. Allahu akbar naudzubillah amin. Ibu bapak jamaah hamba Allah yang dimuliakan Allah, yang terakhir ada tadi tingkatan anak yang keempat akan menjadi ikun minat nar, anak yang bisa membebaskan orang tua dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mana tadi ketika di dunia dididik baca Quran, dididik sholat, dididik beramal baik, dididik sopan dengan tawadu, akhirnya ibu meninggal, bapak meninggal, anak sudah menjadi anak yang soleh dan solehah. Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi. Ada beberapa amal kebaikan manusia ketika hidup dalam dunia yang pahalanya tidak akan terputus sampai kita masuk akhirat. Talhaku min ba'dil mauti, kata Nabi, nyambung terus sampai kita meninggal, sampai kita masuk akhirat. Satu, ilman 'allamahu wa nasarahu, ilmu yang diamalkan dan disebarluaskan. Bapak punya ilmu, ibu punya ilmu, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, kepada saudara-saudara kita. Niatkan ibadah. Ibadah yang didasari dengan ilmu, insya Allah akan diterima Allah. Maaf, punten, ulah dina sholat, ulah dina baca Quran, ulah dina ibadah haji, ulah dina puasa. Ayeuna ieu di dia aya Masjid Al-Mutakin. Belah dia aya aki-aki di belah ditu rek sholat. Bener ningali di jalan mobil motor sing suliwar, ngahuleng aki-aki, bari norok tok tur, aing nyabrang tinggal manten aing sholat. Nungguan rek, pas rek seutik aki-aki lumpat buru-buru nyabrang. Beres lumpat teu biasa olahraga, beureun kacapean nyeklam pagar masjid bari tungkul kieu we aki-aki. Di belah ditu aya budak orang. Cek budak orang karunya amat, ya aki-aki pasti nage keur bingungan balik sholat rek nyebrang teu bisa. Pugu batur kalau beres nyabrang rek sholat, teu ditanya heula aki-aki disamperkeun, dipangku disabrangkeun deui. Maaf, logika kita kira-kira aki-aki disabrangkeun nganuhunkeun apa ngambek?
ngangkatkeun samping bari nyerekeun aing kunaon sia aing kunaon disabrangkeun deui budak ora keukes engke butut aki-aki teu tahu diri batur maki disabrangkeun nganuhunkeun lain ngamak aki-aki mah diberem begitu bari tunggu rek ngalawan ka budak ora teu wani gila-gila budak ora nanyakeun aya ki kudu make nyarekan uing cenah tadi sia aing derek salat aing nungguan meuni lila aya nyabrang hararese geus nyabrang aing kudu disabrangkeun deui ku sia baru terpikir oh aing salah atuh aing kitu mah atau aki lain ngomong kita tadi kumaha ngerek ngomong naik ke cicing di panggung sia bisa berangkat deh nyakinya oh nggak bisa sorangan tujuan mah ibadah rek nulungan aki-aki tapi ternyata kalahkah nyiksa aki-aki kenapa tidak bertanya dulu makanya ibadah kita ajarkan dulu kepada anak-anak kita ibadah kita wayana dasar helaku ilmu tanya sama guru-guru kita fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun tanya kalau kita tidak tahu jangan malu-malu saya mau berangkat ibadah haji nih Pak Kiai tolong ilmuin saya ajarkan saya manasik oh diajarkan heula sok baca talbiyahna hafalkeun labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak nangis diajarkan talbiyah datang ke Mekah berangkat ibadah haji ningali Ka'bah biasa na TV aya hareupeun baca talbiyah keder batur mah labbaik Allahumma labbaik ieu mangan kieu labbaik ya Allah labbaik ya Allah cuk tatangana cok lain labbaik labbaik aing ge eta maksudna mah kepada aya urang mah lamun kaatohan sok kitu ibu anyar boga anak boga salaki lain RT acan budak di alam ieu mah iden presiden oh iya mah ajar aja suka di mana ada beda oh iya mah hansip ayat itu gitu punten Pak Hansip lain gitu ya ke anak pengantin geningannya subhanallah asup ke kamar salaki tukang ngarokok saya rokokna meuleuh belanja heula ka warung pemajikan ngadutuan nungguan pas datang salakina pan cacadelang anak aeti heuh ka mana wae sih punya anak aeti itu salah bisa cari lagi pemajikan aja nurutan salakina rokok kemeser rokok maksudnya salaki berbalik di warung harudang bukan baju pemajikan yang gorowok encing encot naon encing encot orang kancing lesat palang cek salaki naik nurutan naik ngacu nama naon kang ngacu nama mereka ngacu reka sama ya biar harmonis rumah tangga kita ibu pesan terakhir satu jadi istri yang solehah at-ta'atul amri taat dan patuh kepada perintah suami insya Allah. Yang kedua dawamul hayam min zawjiha melestarikan sifat malu di hadapan suami seur ka era kasalaki ulah kerah baheula mah nyuguan salaki kobokan aya serbet aya ayeuna salaki nanyakeun mah kobokan mana nyokot ember di serbet tahu peperkeun kana pitis jangan seperti itu. Kemudian yang ketiga wa ardun nafsaha alaihi dan naumi istri yang solehah lamun tipenting tararekeun sare lamun sanawaran ka salakina ibu osok nawaran ka salaki tara tah ieu penyakit nah ceuk beuteung tawaran di korehan wae depan era cenah anak can sarare atuh make bahasa isyarat lamun salaki jima jeung pamajikan malam Jumaah pahalana sarua jeung maihan Yahudi 70 Yahudi gede teu gajaranna urang teu kudu ka Israel teu kudu ka Palestina sok nu boga salaki nu boga pamajikan malam Jumaah sakali kul 70 Yahudi singgaloleh salaki balik di masjid balik sholat Jumaah balik sholat Isya cek ibu pak main Yahudi moal salaki hayu siap paling anak-anak pulang main Yahudi ke mana berangkat jam hiji merenang salaki kurang puas kok koreh deui nih nyakekan Yahudi deui yuk pamajikan sing eling bapak dari kita dikubur kabeh cenah itu 70 lah tuh Yahudi. Untuk bapak kita biar menjadi suami yang soleh, amin. Insya satu, laksanakan tugas kita sebagai seorang suami. Kewajiban kita kepada istri. Satu, antap ibadah idza ta'amta. Suami harus memberikan makanan yang halal yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, wa taqsuha idza kasaita, harus memberikan pakaian yang layak yang sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai istri kita pakai pakaian
muslim tapi tidak berpakaian muslimah, akhirnya apa yang terjadi? Aurat diumbar kemana-mana. Bukan hanya istri yang dapat dosa, suami yang memfasilitasi ini pun akan kebagian dosanya. Naudzubillah min. Kan sekarang banyak pakaian legging, cut bray tiluhur murucut kana kagebray. Bray cut tiluhur kagebray kana murucut. Ieu bahaya lu cut tiluhur murucut kana murucut. Dipakai beres sholat subuh, lulumpatan hareupeun masjid. Aya ustaz karena beres sholat subuh ningali ibu-ibu kelulumpatan. Ustaz juga manusia pan hayang sehat. Ustaz dilulumpat. Pas milu ka hareup ibu-ibu make pakaian cucut, ustaz istighfar bari peureum astagfirullah. Bisa sampai jalan sholat subuh aing. Akhirnya ustaz lompat bari peureum nang dipingkal ibu-ibu. Karena dilompat bari peureum pas bentak ibu-ibu agireun Pak Ustaz. Pas dicileuk orang jamaah pengajian era katingali ku guru meningipet-ngipet Pak Kiai. Naon bade tutupan isin Pak. Atuh isin atau dipake Ibu? Pak Ustaz, ieu mah keur olahraga. Pakai pakaian cut-cut apa yang ngalengkana lega wing lupa jadi kencang kana jantung pan jadi sehat. Ustaz teu ngeunah di papagahan ku murid jantung sia sehat jantung aing deg-degan. Nauzubillah min. Jemaah sekalian hamba Allah yang dimuliakan Allah, kita sebagai pemuda laksanakan kita sebagai anak kewajiban kita menghormati orang tua, menghormati yang lebih tua. Insyaallah kita akan jadi pemuda yang tawadu, pemuda yang berkualitas, yang berilmu, akhirnya bisa menjadi atqan minan nar, membebaskan orang tua dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal sasireun sabeujereun mudah-mudahan sing aya manfaat sing aya barokahna keur lebah-lepat sareng salatina kawaduan pibodos hayang dihapunten ku sadayana bade ngahampura ka abdi sadayana bade. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, urang sing jembar milik rezeki, nuka dituna sing tepang deui dina acara sareng waktu anu sanesna ada dalam lindungan Allah, ada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Iqbal Iskandar atau Kiai Bedug yang telah menyampaikan tausiahnya.